Bab 236, Pemanggil 1. Shen Yanxiao ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi dia tidak dapat menahan kegigihan Yun Qi. Dia tidak punya pilihan selain mengucapkan kutukan. Yun Qi tercengang saat melihat serangkaian segel menari di ujung jari Shen Yanxiao. Posturnya begitu sempurna hingga orang akan berseru kagum. Kecepatan segel yang berbeda di ujung jarinya mengendur seperti air mengalir membuat Yun Qi terdiam. Jika Yun Qi tidak mengetahui fakta bahwa Shen Yanxiao mempelajari enervasi dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia akan mengira bahwa Shen Yanxiao telah berlatih selama bertahun-tahun. Awalnya, dia curiga bahwa gerakan Shen Yanxiao adalah kebohongan, tetapi kemudian Yun Qi tersenyum. Anak itu jauh lebih berbakat dari yang ia duga. Mungkin, suatu hari, dia benar-benar dapat mengembalikan para penyihir ke kejayaan mereka sebelumnya. Dalam sekejap mata, segel gabungan itu terlepas. Kutukan enervasi yang kuat dan mistis telah menjerat Yun Qi. Namun, Shen Yanxiao terkejut ketika Yun Qi berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan punggungnya tampak tidak sedikit pun melengkung. Apakah kutukan enervasi telah kehilangan efeknya? Haha, nak, kau hebat sekali. Aku tidak punya apapun untuk ditawarkan kepadamu untuk meningkatkan kemampuan enervasimu. Yun Qi tertawa terbahak-bahak. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia merasa begitu gembira. Shen Yanxiao tertegun, dan dia menatap Yun Qi dengan mata ragu. Dia telah melihat efek dari kutukan Enervation. Yun Qi tidak berusaha untuk membatalkan kutukannya, jadi mengapa dia tidak terpengaruh sama sekali? Bukankah Xiu sudah memastikan bahwa Yun Qi sudah tidak memiliki jejak sihir lagi dalam dirinya? Sepertinya aku salah perhitungan. Orang ini memiliki kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa. Dia mungkin telah menggunakan beberapa kutukan untuk menyegel sihir di dalam dirinya. Dengan kemampuanku saat ini, aku mungkin tidak akan mampu menghancurkan segel itu. Nada bicara Xiu yang biasanya arogan sedikit mengganggu. Bahkan Xiu tidak bisa menilai tingkat kekuatan Yun Qi. Shen Yanxiao tercengang. Xiu bahkan bisa menilai kekuatan Ouyang Huanyu, jadi seberapa kuat Yun Qi. Haha, Xiao, kau tidak perlu terkejut seperti itu. Kutukan Enervation tidak akan memengaruhi siapapun yang setidaknya 5 tingkat lebih tinggi darimu. Dilihat dari kekuatanmu saat ini, kau berada di puncak penyihir tingkat menengah. Kau tidak akan bisa melukaiku dengan kekuatanmu saat ini, jelas Yun Qi ketika melihat keterkejutan di wajah Shen Yanxiao. 5 tingkat lebih tinggi dari penyihir. Shen Yanxiao menghitungnya dalam benaknya. Status penyihir berubah setiap 3 tingkat untuk mencapai level berikutnya. Para siswa akan mulai sebagai penyihir pemula di 3 tingkat pertama. Kemudian mereka menjadi penyihir junior di tingkat keempat hingga ke-6, dan dari tingkat ke-7 hingga ke-9, mereka akan dikenal sebagai penyihir tingkat menengah. Itu berarti Shen Yanxiao memiliki kekuatan, setidaknya, penyihir tingkat ke-9. Penyihir tingkat tinggi berada di antara tingkat ke-9 dan ke-12, dan akhirnya, seseorang harus perlahan naik ke tingkat ke-15 untuk menjadi penyihir senior. Itu berarti bahwa Yun Qi setidaknya adalah seorang penyihir peringkat ke-14, NOVEL B. Om. Guru, apakah Anda seorang penyihir tingkat tinggi? Shen Yanxiao bertanya tanpa ragu. Yun Qi menatap Shen Yanxiao, tersenyum, dan berkata, tahukah kamu apa sebutan bagi penyihir yang melampaui pangkat penyihir senior? Lebih tinggi dari Advance Warlock peringkat 15. Itu akan menjadikan mereka seorang summoner, gelar yang setingkat dengan Archmagus. Ketika seorang Warlock menembus peringkat ke-15 dan mencapai peringkat ke-16, mereka akan mengalami perubahan yang signifikan pada kekuatan dan kekuasaan mereka. Setiap Warlock di bawah peringkat ke-16 dapat membatasi lawan mereka dengan berbagai jenis kutukan. Seorang Warlock peringkat ke-16 dikenal sebagai summoner. Mereka tidak hanya dapat menggunakan kutukan aneh, tetapi mereka juga dapat menggunakan darah mereka sebagai platform untuk memanggil binatang hantu yang kuat dari alam semesta yang berbeda. Bab 237, Pemanggil 2. Kekuatan binatang hantu yang dipanggil relatif berbeda dengan binatang ajaib yang dikontrak. Kekuatan pemanggil akan menentukan kekuatan binatang hantu. Binatang hantu itu juga lebih berani karena kekuatan pemanggilnya. Lebih jauh lagi, seseorang hanya bisa dikontrak menjadi satu binatang ajaib dalam hidupnya, tetapi seorang pemanggil bisa mengumpulkan beberapa makhluk jika mereka cukup kuat untuk memanggil mereka pada saat yang sama. Itulah alasan mengapa banyak orang takut pada para penyihir.
Bukan karena mereka tidak dapat bertahan melawan kutukan mereka secara efektif, tetapi karena para penyihir dapat memanggil makhluk yang sangat kuat untuk menjauhkan musuh mereka. Menurut kitab sejarah Kekaisaran Longxuan, hiduplah seorang pemanggil bijak level 24. Ia dapat memanggil lusinan binatang hantu, dan mereka sekuat binatang ajaib level tinggi. Di antara binatang hantu tersebut terdapat seekor naga yang dapat menghancurkan pasukan yang terdiri dari ribuan prajurit. Penyihir itu tak tertandingi karena ia memiliki pasukan monster hantu yang besar. Bahkan jika musuhnya mengerahkan ribuan tentara bayaran, mereka tidak dapat melukainya. Puluhan ribu prajurit musnah total di bawah pengepungan ratusan binatang hantu itu. Reputasi para penyihir itu meningkat dalam semalam, dan itu mengejutkan seluruh benua Brilliance. Guru, apakah Anda sudah menjadi pemanggil? Shen Yanxiao bertanya dengan heran. Lebih sulit bagi seorang penyihir hebat untuk meningkatkan keterampilan mereka menjadi pemanggil daripada seorang penyihir hebat untuk naik ke tingkat penyihir agung. Benua Brilliance memiliki sejarah yang panjang, tetapi bahkan saat itu, hanya sedikit lebih dari selusin penyihir yang mencapai status itu. Dalam profesi di mana hanya satu orang yang dapat mencapai status itu dalam 100 tahun, seorang pemanggil bisa dibilang status yang paling dihormati di antara semua profesi. Yun Qi mengangkat kepalanya untuk melihat langit malam, lalu dia menurunkan pandangannya. 10 tahun yang lalu, aku menjadi satu-satunya Great Summoner di seluruh benua Brilliance. Pemanggil agung, Shen Yanxiao terkesiap. Kekuatan seseorang harus berada di antara level 19 dan 21 untuk mencapai status pemanggil agung. Lebih jauh lagi, siapapun dengan peringkat level 20 sudah dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa. Ouyang Huanyu adalah seorang Arkmagus agung, dan itu berarti dia mungkin berada di level 20. Dengan kekuatan dan reputasinya, tidak seorang pun akan terkejut jika dia menguasai kekuasaannya atas semua pahlawan di Kekaisaran Longxuan. Bagaimana orang bisa membayangkan bahwa kekuatan Yun Qi sebanding dengan Ouyang Huanyu? Shen Yanxiao menatap lelaki tua yang rendah hati itu, yang menjalani hidup sederhana, dengan tak percaya. Ia juga merasa sulit untuk menggambarkan keterkejutannya. Bagaimana menurutmu? Lumayan untuk seorang guru, kan? Dia langsung mengangguk. Itu tidak buruk, sama sekali tidak buruk. Jadi bagaimana jika dia setingkat dengan Ouyang Huanyu? Perlu diketahui bahwa dengan posisi Ouyang Huanyu saat ini, dia tidak lagi mengajar murid-muridnya sendiri. Seorang magus akan menganggap mereka beruntung jika mereka bisa mendapatkan beberapa petunjuk darinya. Novel B. Indot.com. Pada saat itu, dia memiliki guru istimewa yang keterampilannya setara dengan Ouyang Huanyu, dan dia hanya memiliki guru itu untuk diajar. Semua orang mungkin akan iri jika mereka mengetahui tentang keistimewaan itu. Jadi, dia adalah Great Summoner. Pantas saja aku tidak bisa mendeteksi sihirnya. Xiu mencoba membenarkan keputusannya yang salah. Mengapa kamu berkata begitu? Shen Yanxiao bertanya dengan hati-hati. Cara sihir seorang summoner cukup aneh. Sihir mereka tidak akan jauh berbeda dari magi dan priest jika mereka berada di level 16 ke bawah. Orang dapat dengan mudah mendeteksi sihir mereka, dan tidak akan ada perbedaan yang besar sama sekali. Namun, semua itu akan berubah begitu seorang warlock mencapai level 16. Saat mereka maju menuju gelar summoner, sihir seorang warlock akan berubah arah dari dua profesi lainnya. Bab 238, Pemanggil 3. Mereka bisa memanggil binatang hantu, dan kekuatan sihir mereka akan berubah menjadi kekuatan ilusi aneh yang tidak akan bisa dideteksi oleh siapapun dalam keadaan normal. Selama summoner menginginkannya, dia bisa mencegah siapapun untuk menyelidikinya, kata Xiu sambil mendesah. Jika ada satu hal yang bisa membuatnya tidak berdaya, itu adalah kekuatan ilusi misterius yang dimiliki para summoner. Shen Yanxiao terdiam. Sepertinya summoner memang sangat kuat, bahkan Xiu pun memuji mereka. Meskipun Ouyang Huanyu adalah seorang Arkmagus agung, Xiu tidak pernah memujinya. Yun Qi meminta Shen Yanxiao untuk mengucapkan beberapa kutukan lain yang telah dipelajarinya, dan dia melakukannya dengan sempurna. Namun, dia kelelahan setelah kutukan keempat, dan napasnya sesak. Yun Qi segera menyadarinya, dan dia mengerutkan kening. Kamu berbakat, dan kamu memiliki pemahaman yang baik tentang persepsi, tetapi kamu tidak memiliki dasar. Meskipun kamu dapat mengandalkan bakat dan pemahamanmu untuk memahami esensi kutukan tingkat tinggi ini, kamu tidak memiliki kekuatan magis untuk menangani terlalu banyak kutukan kombinasi.
Dengan kondisimu saat ini, kamu sudah mencapai batasmu dengan 4 kutukan kombinasi tingkat 2, 2 jika kutukan itu tingkat 4 ke atas. Aku khawatir itu akan sangat memengaruhi pikiranmu jika kamu melampaui batas tersebut. Shen Yanxiao menjulurkan lidahnya. Dia telah menggunakan kutukan Enervation dan kutukan Illusion Construct selama ujian, dan untungnya dia tidak menggunakan yang lain. Dia tidak berpikir bahwa dia dapat menanggungnya jika itu merusak pikirannya. Jangan terburu-buru mempelajari kutukan tingkat tinggi. Tujuan utamamu saat ini adalah membangun fondasi yang kokoh dan memurnikan sihirmu. Kalau tidak, bahkan jika kamu berhasil mempelajari ratusan kutukan tingkat tinggi, bukankah itu akan membuang-buang waktu karena kamu hanya akan bisa mengucapkan 2 kutukan saja? Yun Qi membimbingnya dengan hati-hati. Shen Yanxiao mungkin sangat ahli dalam semua aspek pelatihannya, tetapi dia hanya memiliki sedikit pengalaman dengan kutukan. Tetap saja, dia berhasil mencapai standar seperti saat itu. Keahlianmu dalam kutukan telah mencapai tingkat ke-9, tetapi sihirmu baru mencapai tingkat ke-7. Pengetahuan tentang kutukan hanyalah awan yang berlalu begitu saja jika seseorang tidak memiliki sihir untuk mendukungnya. Shen Yanxiao mengangguk. Jika kecelakaan itu tidak terjadi hari itu, dia bahkan tidak akan peduli dengan hal-hal itu. Yun Qi adalah seorang pemanggil agung, dan dengan demikian pencapaiannya jauh melampaui Shen Yanxiao. Petunjuk acak darinya pasti akan sangat bermanfaat baginya. Namun, tidak perlu khawatir. Sudah merupakan prestasi besar bagi seseorang seusiamu untuk mencapai level ke-7. Kau bahkan tidak perlu khawatir tentang sisanya jika kau bersedia bekerja keras. Kata, jenius hampir tidak cukup untuk menggambarkan seorang penyihir menengah berusia 13 tahun. Yun Qi mengingat hari ketika ia menjadi penyihir menengah. Betapa menakjubkannya momen ketika seluruh dunia mengetahui namanya. Jika para penyihir tidak dalam kesedihan seperti itu, kekuatan Shen Yanxiao mungkin akan mengejutkan seluruh benua cemerlang juga. Apa yang akan dipikirkan Yun Qi tentang Shen Yanxiao jika dia tahu bahwa Shen Yanxiao menjadi penyihir tingkat menengah hanya dalam kurun waktu 4 bulan setelah dia mulai berlatih sihir? Apakah dia akan membeku seperti patung jika mengetahui bahwa dia bukan hanya seorang penyihir tingkat menengah, tetapi dia juga seorang pemanah tingkat menengah? Bab 239, Jatuh Sakit 1. Di bawah bimbingan Yun Qi, Shen Yanxiao untuk sementara waktu meninggalkan studinya tentang kutukan. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berlatih sihir. Meskipun dia masih memiliki segel ketiga, kecepatan kemajuannya dalam latihan sihir meningkat setiap hari karena dia memiliki bimbingan yang sistematis. Yun Qi tidak hanya mengizinkannya mempelajari kutukan tunggal dasar untuk mengendalikan sihirnya, tetapi dia juga melarangnya mempelajari kutukan kombinasi tingkat tinggi. Jumlah kutukan yang bisa dia keluarkan secara bertahap meningkat, meskipun dia masih hanya mengetahui 2 kutukan kombinasi. Mengenai manfaat dari program pelatihannya, hanya Shen Yanxiao dan Yun Qi yang mengetahuinya. Setelah Yun Qi secara resmi mengakui Shen Yanxiao sebagai muridnya, ia memberinya lencana penyihir yang diukir dengan bintang berujung 6. Lencana itu tidak berkilau seperti yang dimilikinya dari divisi pemanah dan herbalis, karena lapisan debu telah menyembunyikan cahayanya. Namun, lencana itu sangat berharga bagi Shen Yanxiao. Mungkin karena dia memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadapnya. Kapanpun Shen Yanxiao pergi ke divisi penyihir untuk kunjungan malamnya, dia akan menyematkan lencana ke dadanya dan melepaskan penyamaran apapun yang dikenakannya sehingga dia bisa muncul di sana sebagai dirinya sendiri. Yun Qi memperhatikan tindakan halus gadis itu dan dia merasa senang karenanya. Dengan bimbingan Yun Qi, hari-hari Shen Yanxiao menjadi jauh lebih sibuk. Ia harus belajar pengobatan herbal di pagi hari, belajar memanah di sore hari, dan akhirnya, saat hari mulai gelap, ia harus pergi ke menara penyihir secara diam-diam untuk mengikuti pelatihan pribadi Yun Qi. Jika orang lain, mereka mungkin akan bingung dengan jadwal padatnya. Namun, Shen Yanxiao berhasil menangani ketiga pelajarannya dengan sangat baik. Seolah-olah dia memiliki komputer dalam pikirannya, dan dia dapat membagi hari menjadi 3 mesin virtual yang terpisah. Dia akan mencurahkan seluruh perhatiannya pada satu mesin, tergantung pada waktu hari itu. Ketika waktu itu habis, maka dia akan dapat beralih ke komputer lain dengan lancar. Sekalipun pikiran Shen Yanxiao mampu mengatasi beban kerja tersebut, tubuhnya tidak dapat mengimbanginya. Tubuhnya tidak kuat lagi dalam waktu kurang dari sebulan dari jadwalnya yang padat. Hari itu cuaca cerah, dan matahari bersinar sangat terang,
tetapi dia jatuh sakit karena demam tinggi. Shen Yanxiao berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit tanpa suara. Dia ingin bangun, tetapi tubuhnya terasa sangat berat seolah-olah diisi dengan timah. Lebih baik kau diam saja karena kau sudah sakit. Tang Nazi mengambil cuti sehari dari kelasnya di divisi herbalis untuk menemaninya. Pemuda yang biasanya tidak bisa diandalkan itu ternyata sangat perhatian. Tepat pada saat itu, ia memegang pisau kecil di salah satu tangannya sambil bersiap memotong apel untuknya. Kamu sangat lemah, tetapi kamu sibuk seperti lebah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu terbuat dari logam? Berbaringlah dengan patuh, atau aku akan memukulmu sampai kamu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Shen Yanxiao telah mencoba meninggalkan tempat tidurnya, sehingga Tang Nazi terpaksa memasukkan potongan apel ke dalam mulutnya dan kemudian mendorongnya kembali ke tempat tidur. Shen Yanxiao ingin menangis, tetapi dia bahkan tidak punya kekuatan untuk meneteskan air mata. Dia menatap Tang Nazi. Bukannya dia tidak ingin beristirahat, hanya saja dia tidak punya waktu. Kompetisi akan berlangsung setengah tahun lagi. Untuk menjamin kemenangannya, dia memutuskan untuk berpartisipasi dengan identitasnya dari ketiga divisi. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah, terutama ketika dia mempunyai 3 kesempatan. Bab 240, Jatuh Sakit 2. Dia tidak berani mengabaikan studinya di salah satu dari 3 divisi justru karena itu. Ekspresi sedih Yunki dari hari itu masih terbayang di benaknya. Meskipun dia tidak memiliki tujuan atau rasa memiliki di dunia ini, dia menghargai orang-orang yang peduli atau menunjukkan perhatian padanya. Itu bukanlah sesuatu yang pernah dia alami di kehidupan sebelumnya. Tidak peduli apakah itu Shen Feng, Shen Xiu, atau bahkan Yunki, dia tahu bahwa perhatian, kepedulian, dan perlindungan mereka datang dari hati mereka dan tanpa motif tersembunyi. Sebagai seorang pencuri, dia telah mengalami dinginnya masyarakat, dan dia telah melihat sisi buruk manusia. Orang-orang itu bahkan akan menentang teman dan keluarga mereka demi ketenaran dan kekayaan. Dia hanya ingin melindungi perhatian yang telah mereka tunjukkan padanya dengan nyawanya. Sekalipun pencuri itu egois dan licik, mereka juga punya titik lemah, dan ketiga orang itulah yang ia simpan di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia ingin membantu Yunki untuk mencapai keinginannya terlepas dari rintangan apapun, dan pada saat yang sama, dia juga dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Xiu kepadanya. Aku baik-baik saja. Shen Yanxiao meludahkan apel itu dengan susah payah karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi Tang Nazi. Haha, sambil tersenyum palsu, Tang Nazi mengambil apel itu darinya. Dia mengabaikan penolakannya dan dengan sabar memotong apel itu menjadi potongan-potongan kecil sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya lagi. Meskipun dia seorang pasien, dia tidak seharusnya mengabaikan keinginannya begitu saja. Sepertinya tuan muda kita dari keluarga kura-kura hitam cukup ahli dalam merawat orang lain. Sebuah suara berbicara di pintu masuk kamar asrama mereka. Qixia bersandar malas di kusen pintu sambil menatap pemandangan yang hangat itu dengan senyum seperti rubah. Yan Yu dan Yang Xi juga ada di sana, dan mereka berdiri di belakang Qixia. Mengapa kamu begitu bebas berkunjung hari ini? Tang Nazi mengabaikan kata-kata ejekan Qixia dan terus menyuapi Shen Yanxiao. Aku bertemu teman sekamarmu sebelum kelas dimulai pagi ini, dan dia bilang kalau Little Jue sakit. Jadi, kami di sini untuk menyampaikan kekhawatiran kami. Qixia mengangkat bahu lalu berjalan masuk ke dalam ruangan. Shen Yanxiao terdiam, tetapi dia tetap mendongak. Jika dia ingat dengan benar, mereka semua seharusnya berada di kelas masing-masing. Apakah tidak apa-apa bagi mereka untuk membolos begitu terang-terangan? Little Jue, fisikmu selalu rapuh dan lemah, tapi kamu tidak merawat dirimu sendiri dengan baik. Qixia duduk di ranjang Shen Yanxiao dan berbaring di sampingnya tanpa ragu. Wajah tampannya hampir membentur hidungnya. Dia tersentak ketika lelaki tampan itu tiba-tiba muncul di sampingnya, dan dia hampir tersedak apel di mulutnya. Coba kulihat, senyum tipis muncul di wajah pucat Yan Yu. Lalu dia berjalan ke sisi Shen Yanxiao untuk memeriksa kondisinya. Ah Yu berasal dari keluarga macan putih, dan dia jauh lebih bisa diandalkan daripada dokter sekolah kita, kata Qixia sambil tersenyum. Terima kasih, Shen Yanxiao berbalik menghadap Yan Yu dan mengangguk padanya saat dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yan Yu tersenyum kecil dan berkata, tidak ada yang serius. Kamu hanya terlalu lelah dan kesehatanmu sedang buruk. Aku punya beberapa pil Suanjiu. Minumlah satu, dan kamu akan segera pulih setelah itu.
Meskipun pil Xuanjiu bukanlah obat yang berharga, harganya tetap ratusan koin emas. Namun, Yan Yu cukup murah hati dalam memberikannya, dan dia memberinya sebotol penuh. Ketiganya nongkrong di asrama, dan baru keluar saat jam makan siang. Tang Nazi cukup pintar memanfaatkan teman-temannya, dan ia menyuruh mereka membawa makanan saat mereka kembali.